Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat seperti kami semuanya yang ada di sini sehat ya. Kami semua yang di sini bisa mengontrol tensinya, kolesterolnya, gula darahnya. Karena kenapa? Karena kami tahu itu adalah biang keladi dari banyak masalah kesehatan. Komplikasinya menakutkan, bisa jantung, stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau misalnya Anda punya riwayat kesehatan yang ingin dibagikan langsung kepada pemirsa di rumah dan juga kepada praktisi kesehatan yang ada di studio, silahkan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang bersama kami di sini. Oke, bersama saya hari ini ada dua sahabat saya praktisi kesehatan. Yang pertama ada Bang Faidon Lumbantoruan. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Orang Sunda itu masih suka makan lalap enggak? Masih dok, enak. Nah, itu sehat Asik. dan enak. Ya. Itu penting buat kita. Nah, hari ini kita mau belajar hal seperti itu. Sebab Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hikmat. Dan masih ada tips-tipsnya buat Anda supaya Anda punya tips cara tepat hidup sehat. Good. Dan juga ada Mbak Pretty Suparli. Mbak Pretty, apa kabar? Baik dong, pemirsa di rumah, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Oke, hari ini kita akan belajar dari narasumber kami, namanya Pak Banir. Mas Banir, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Ronald. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang sehat, kemarin-kemarin sehat? Agak mendingan. Tapi sebelumnya saya mau semacam mengetes pemahaman Mas Banir mengenai pernyataan ini. Siap ya? Kecemasan bisa berdampak buruk untuk organ jantung. Ini pernyataan benar atau salah, Mas Banir? Benar. Karena dengan kita cemas berarti kita sudah membuat jantung kita menjadi semakin lemah gitu ya. Jadi kita menjadi selalu berpikir terus. Overthinking mungkin ya? Betul, kurang lebih seperti Biasanya orang kalau overthinking detak jantung lebih cepat soalnya. Iya. Bang Faidon? Ya, tepat pernyataannya. Yeay. Tapi saya pertajam sedikit bahwa ketika orang Betul. cemas, mengalami kecemasan tinggi, stres, itu tubuh kita menghasilkan hormon namanya kortisol. Nah, hormon ini salah satunya adalah meningkatkan kadar gula darah sangat tinggi. Kenapa? Sebab pada saat orang mengalami kecemasan, otak itu membutuhkan gula lebih banyak dari normal. Prosesnya itu meningkatkan kadar gula darah dan ini menyebabkan risiko terjadinya diabetes dan gula darah yang tinggi. Walaupun toh nanti tubuh bisa mengkompensasi, tetap bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah. Jadi betul bahwa kecemasan bisa berdampak buruk pada organ jantung. Oke, jadi untuk pernyataan ini, jawabannya adalah benar. Oke, pernyataan yang kedua, tertawa terbahak-bahak bisa membuat sakit jantung. Nah, tuh. salah kalau kata saya. Salah, kenapa? Karena sebenarnya kan ini justru bukan membuat kita lebih happy ya. Jadi pasti organ jantung kita justru bukannya menjadi lebih Seperti baik. orang olahraga gitu, Iya, latihan gitu ya, betul. tertawa terbahak-bahak gitu ya. Kayak hobi kita jadi tersalurkan dengan tertawa gitu. Bagaimana Mbak Preti? Jadi pernyataan dari Pak Banir ternyata kurang tepat. Ini lucu nih karena ada penjelasannya menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Swedia. Jadi pernyataan tertawa terbahak-bahak bikin sakit jantung benar. Tapi ada penjelasannya. Terbahak-bahak dan terpingkal-pingkal itu dapat meningkatkan tekanan darah kita. Ada catatannya lagi. Dan apalagi terjadi pada orang yang memang sudah memiliki riwayat hipertensi, tekanan darahnya tidak terkendali ketika tertawa terbahak-bahak. Ini terjadi fluktuasi tekanan darah. Tekanan darahnya tiba-tiba meningkat tajam. Nah, tekanan darah yang tiba-tiba meningkat tajam ini kan mengakibatkan otot jantung kita harus memompa lebih keras. Berarti kan dia membutuhkan pasukan oksigen yang lebih banyak. Tetapi apabila terjadi penyempitan pada pembuluh darah jantung, apa yang terjadi? Pasokan oksigen yang harusnya diberikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari otot jantung akibat tertawa terbahak-bahak pada penderita hipertensi yang tidak terkendali. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi nyeri dada, terjadi gangguan jantung, terjadi gangguan otot jantung. Dan ini sering nih ada fenomena di masyarakat di mana dia habis tertawa-tawa, terbahak-bahak, akhirnya dia merasakan nyeri dada dan pegang dadanya. Dan ternyata pas satu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dikatakan mengalami penyakit jantung koroner. Tertawa itu mendatangkan efek yang baik juga dalam kesehatan tubuh kita. Contohnya tadi mengatasi atau mengolah stres. Ya. Namanya juga hidup kan lagi susah. Kalau lagi susah, lagi banyak beban, Seneng nonton dong, yang lucu ketawa pasti dong. ya akhirnya juga bisa mendatangkan manfaat yang baik juga. Baik, oke. Jadi untuk pernyataan tertawa terbahak-bahak bisa bikin sakit jantung adalah benar. Pemirsa, mari kita belajar dari riwayat kesehatannya Mas Banir yang pernah mengalami sumbatan di pembuluh darah jantung. Gara-gara apa? Mari kita simak tayangan yang satu ini.
Banir Rimbawansyah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dalam mengkonsumsi makanan yang bersantan. Dan tanpa sadar, hal ini membuatnya mengalami masalah kolesterol tinggi. Tepatnya di tahun 2017, ketika Banir sedang menyetir mobil di dalam tol. Tiba-tiba, ia mengalami rasa sesak di dada hingga harus menepi dan meminta bantuan petugas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter mengatakan kadar kolesterol Banir sudah hampir menyentuh angka 300 dan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya sebesar 20%. Tak mau kondisinya makin memburuk, ia langsung memutuskan untuk membatasi kegemarannya dalam mengkonsumsi makanan bersantan. Selain itu, ia juga memperbanyak aktivitas olahraga, serta rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa segera membaik. Alhasil, berkat usahanya, kini kadar kolesterol Banir sudah kembali normal dan rasa nyeri dada serta sesaknya sudah jauh berkurang. Pemirsa, lagi-lagi ya, biang keladinya adalah kolesterol tinggi sampai ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ya. 20%. 20%. Rasanya apa sih waktu itu? Ketika kita bernafas itu rasanya berat sekali. Ngos-ngosan gitu? Iya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, orang sedang membawa mobil gitu kan pada saat itu. Ditambah lagi dengan adanya berkeringat yang cukup banyak. Terus kan tadi kan hobinya kan badminton. Iya. Pernah nggak mengalami ketidaknyamanan nafas pada saat badminton gitu? Selama itu sih belum pernah ya. Pada saat itu memang kebetulan lagi jarang juga bermain badminton sehingga tapi pola makan kemudian meningkat dengan mengkonsumsi yang namanya adanya santan atau yang lainnya sekarang. Aku duluan, belum ditanya. Oke, jadi memang punya kolesterol tinggi. Bayangkan pemirsa, sumbatan hanya dalam tanda kutip 20% saja mengakibatkan ketidaknyamanan dalam tubuh. Ada pengalaman di keluarga? Ada. Siapa? Ayah saya. Oh, kenapa? Ayah saya juga ada penyumbatan juga. Beliau sampai serangan jantung? Iya, sampai 2 kali dia kena serangan jantung. Sampai pasang ring operasi atau bypass? Iya, akhirnya dia pasang ring. 2 ring. Pasang ring 2? Pasang ring 2. Mau seperti Bapak? Oh, tidak. Tidak ya? Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Banir untuk mencegah supaya penyumbatan itu nggak bikin masalah? Kami ingin tahu. Mencoba untuk mengurangi bagaimana makannya dia lebih teratur gitu ya. Yang pertama, kemudian ditambah lagi dengan berolahraga. Dan yang berikutnya adalah kebetulan saya mendapat rekomendasi dari ayah saya sendiri yang memang telah menggunakan yang namanya teknologi laser. Dan alhamdulillah semakin baik kesehatannya gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya mencoba tuh sampai akhirnya memiliki sendiri teknologi laser tersebut. Nah, perbedaannya apa yang dirasakan oleh Mas Banir sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Pertama itu adalah kalau dari sebelum menggunakan teknologi laser itu saya sering yang namanya cemas gitu ya, karena mungkin dari sisi pekerjaan juga ya mungkin Stres tinggi juga gitu ya, kemudian mengalami kecemasan yang sehingga kadang agak sulit untuk tidur gitu ya. Nah, ketika alat dipasang gitu ya sekitar 5 menit kemudian gitu kayak itu badan tuh terasa rileks gitu ya, dan dengan kita menggunakan teknologi laser pun kita tetap bisa beraktivitas gitu. Oke, kecemasan berkurang, badan terasa lebih rileks, tidur jadi lebih enak sih ya? Betul, sangat. Si keluhan nyeri dada sesaknya bagaimana sekarang setelah menggunakan laser? Nah, alhamdulillah itu pun juga sudah semakin berkurang Kang Ronald gitu. Awalnya memang sering ya gitu. Kadang-kadang tuh sehari tuh kadang masih suka 2-3 kali, kadang-kadang masih suka merasakan sebelum menggunakan teknologi laser. Tapi setelah itu alhamdulillah itu sudah semakin berkurang. Mungkin itu tetap akan timbul gitu, cuma dalam waktu yang berdekatan gitu kira-kira gitu Kang Ronald. Oke, good. Nah, penyebabnya adalah kolesterol yang tinggi. Dulu paling tinggi berapa, Mas Banir? Ingat nggak? Ya, dulu kurang lebih memang di atas 250-an sih memang. Tinggi loh. Iya, itu cukup tinggi. Karena memang konsumsi makan saya yang bersantan itu dan jero-jeroan itu. Yang salah makanannya atau kitanya? Nah, kitanya. Oke, setelah menggunakan teknologi laser, kolesterol yang dulu di atas angka 250, sekarang jadi berapa? Terakhir itu di 160, Kang Ronald. Wow, sudah di bawah 200. Artinya makannya juga dijaga nggak nih? Iya, tetap. Nah, itu dia. Dijaga, betul. Jadi si teknologi laser ini merupakan pelengkap dari usaha menjalankan pola hidup sehat kita, gitu loh. Betul, Kang Ronald. Nah ini udah dapat pencerahannya, asik nih. Pola makan memang betul-betul harus diubah, nggak bisa lagi sama-sama seperti kemarin. Coba saya tes, makan buahnya rutin nggak 1 hari 3 kali? Enggak. Sampaikan sama istri bahwa sekarang ntar pulang
kulkas sediain yang kecil stok buat buah-buahan. Dan kemudian olahraga ini juga merupakan satu bagian dari pengobatan. Nanti kalau buahnya ditambah, gula dihindari, olahraga ditambah, tambah dengan penggunaan teknologi laser, itu yang cenut-cenutnya betul-betul bisa sangat berkurang. Nah, pada saat itulah teknologi laser berperan untuk membantu mendukung paling tidak fungsi pembuluh darah kita bagus. Dan itu saya apresiasi ya Pak. Artinya Anda mendapat pengetahuan, Anda take action, yang beruntung Anda sendiri. Pemirsa, ikuti Pak Banir, ketika dia take action, dia merasa beruntung, Anda juga begitu. Ketika Anda ntar take action, Anda akan merasa beruntung. Ya, dari kisahnya Pak Banir kita belajar dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah ternyata usia muda bisa terkena kolesterol tinggi. Ini benar. Dan tentunya kolesterol tinggi dari sejak remaja ini berbahaya. Komplikasinya nih salah satunya penyakit jantung koroner. Berkaitan juga dengan cerita Pak Banir. Pak Banir menderita kolesterol tinggi, akhirnya berujung ke penyakit jantung koroner. Dan ini juga bisa terjadi nih pada usia muda. Tetapi yang paling terakhir adalah yang paling saya senangi, Pak Banir tidak tinggal diam. Sudah tahu ada masalah, jadi langsung dicari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak Banir sudah menggunakan teknologi laser, dilengkapi dengan perubahan pola hidup dan juga mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Jadi saya sarankan untuk para millennials di luar sana yang masih muda-muda nih, yang masih seumuran sama Pak Banir ya, masih kepala 3 gitu loh. Ya kan, itu harus segera menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda sesegera mungkin. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Mas Banir bisa sehat, Anda juga bisa sehat, harus sehat, wajib sehat dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser yang cara kerjanya menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide, sebuah zat yang bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Bisa membantu mengatasi hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum kita terserang komplikasinya. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini seru nih, ada layanan konsultasi dengan dokter. Silakan Anda telepon jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Ingat ya pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Ingat ya, ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Oke, Go Healthy belum selesai, kita masih akan belajar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung kita. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari riwayat kesehatannya Mas Banir yang terkena penyumbatan di pembuluh darah jantung gara-gara punya kolesterol yang tinggi. Tapi sebelumnya, mari kita belajar sama-sama. Inilah dia, tahukah Anda? Pemirsa, tahukah Anda manfaat zaitun buat kesehatan darah dan pembuluh darah? Tahu nggak? Kalau nggak tahu boleh dijelaskan Bang Faidon. Nah, ketika bicara manfaatnya, minyak zaitun itu punya manfaat yang cukup banyak ketika kita fokus pada darah dan pembuluh darah. Beberapa yang saya membagikan. Pertama, dia punya khasiat pengencer darah alami, di mana ketika dia membantu mengurai terjadinya penggumpalan pembuluh darah, penggumpalan darah, dia bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida secara alami sekaligus. Kedua, dia bisa membantu melicinkan dinding dalam pembuluh darah sehingga mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, sekarang ditambah lagi, satu lagi, minyak ini adalah bahan baku dari otak. Jadi ketika Anda rutin mengkonsumsi minyak zaitun, Anda membantu mencegah penuaan pada otak. Saya nggak sebut manfaat zaitun yang lain, di mana dia punya sifat anti peradangan, anti kanker, bikin kulit jadi halus. Banyak. Tapi yang khusus darah dan pembuluh darah saja, beberapa ahli kesehatan malah memilih menggunakan minyak zaitun sebagai pengencer darah ketimbang obat-obatan. Karena ketika Anda minum obat-obatan, ada orang yang tidak kuat dengan efek sampingnya sakit lambung. Iya. Tapi ketika minum minyak zaitun secara teratur, nggak ada efek sakit lambung. Jadi mungkin Anda bisa mulai hari ini menambahkan minyak zaitun ke dalam menu makanan Anda sehari-hari. Pemirsa, jadi jelas sekarang Anda sudah tahu apa manfaat zaitun ya atau minyak zaitun untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Oke, kembali ke riwayat kesehatannya Mas Banir yang punya penyumbatan di pembuluh darah jantung dulu tuh ya, 20%. Yep. Kalau dibiarkan itu bisa naik, nyumbatnya total, mau nggak mau pasang ring atau bahkan
bypass. Ya. Nah, apakah kebiasaan karena kolesterol ini kan lebih banyak dari makanan yang kita masukkan ya? Ya maksudnya kebiasaan makan yang Makan tidak kita, baik. betul. Tidak baik. Ini tahu makanan nggak baik nih, Iya. tapi terus dikonsumsi juga. Ya karena doyan Kang Ronald. Karena doyan ya. Oke, yang Mas Banir pelajari dari riwayat kesehatan ayah yang terkena serangan jantung sampai harus 2 pasang ring apa? Apa yang dipelajari dari beliau? Yang pasti adalah memang karena beliau pun juga perokok berat juga Kang Ronald. Mas Banir merokok nggak? Alhamdulillah sudah tidak. Sudah tidak. Terus sejak kapan? Sejak kapan? Semenjak saya sudah punya anak pertama, dan memang beliau pun juga suka juga yang namanya jero-jeroan ya. Jeroan beliau juga suka sekali, dan memang juga kurang juga yang namanya berolahraga. Tapi hebatnya nih ayahnya dari Mas Banir ini langsung aktif menggunakan teknologi laser. Iya, betul. Merasakan manfaatnya sehingga merekomendasikan. Jadi sejak 2019 menggunakan teknologi Iya. laser. Apa pengalaman yang paling berkesan yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser, Mas Banir? Saya tuh merasa lebih rileks, merasa lebih tenang gitu ketika pagi hari, lebih segar gitu ya, dan udara yang saya hirup pun kayaknya tuh plong gitu, Lancar lancar masuk gitu, semua. kayak semua langsung masuk. Artinya mengawali pagi itu dengan positif sekali gitu ya? Iya, betul. Membuat kita jadi semakin segar bugar gitu. Stamina Kita juga makin oke? Stamina semakin oke. Dengan teknologi laser itu saya menjadi lebih bisa banyak beraktivitas gitu. Artinya tetap pada porsinya gitu, tapi juga aktivitas pun juga nggak ada yang berkurang gitu, kira-kira begitu. Iya. Maksudnya kualitas dan kuantitas kualitas pekerjanya bagus, Meningkat. kuantitasnya tetap. Misalnya satu hari bisa 3 pekerjaan ya 3 gitu. Iya. Ya kalau nggak pakai mungkin cuma 2 atau 1 mungkin. Iya, lebih aktif, lebih produktif ya. Betul. Biasanya dipakai kapan nih Mas Banir si lasernya? Nah, saya biasa itu menggunakan itu adalah sehari itu 2 kali kan, Ronald. Biasanya saya memang biasanya waktu itu menggunakan itu dia pertama kali di malam hari sebelum tidur. Nah, kemudian besok paginya setelah saya sholat subuh biasanya saya menggunakan lagi. Itu biasanya lebih membuat lebih rileks lagi. Jadi Sama nih makanya nih. Jadi kalau malam membantu untuk tidur yang berkualitas. Iya, betul. Ya sebentar untuk buat pagi membantu stamina yang lebih Stamina, betul, fresh. Wah, keren. Auranya pun juga semakin positif gitu kira-kira kan. Seneng dengarnya deh. Saya kira pemirsa juga bisa belajar dari sini. Nanti apa yang sudah dilakukan Mas Banir, ini pemirsa juga bisa lakukan. Nah, sebentar saya mau cerita kenapa sih bisa merasa punya sensasi segar itu seperti apa sih? Ada satu molekul yang namanya nitric oxide atau oksida nitrit. Nah, ini ada bola-bola warna merah dan biru. Ini adalah contoh dari oksida nitrit ya yang ada di dalam pembuluh darah kita. Oksida nitrit ini ikut dalam aliran darah kita, mengalir, dia diproduksi dari dalam pembuluh darah. Dia mengalir di dalam darah, dia membantu membuka pembuluh darah di seluruh tubuh kita ya. Nah, tapi ketika mengalami penuaan, produksi oksida nitrit kita makin lama makin turun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika ada gaya hidup yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, dinding pembuluh darah tuh yang putih-putih tadi tuh, nah itu nggak bisa elastis, dia nggak bisa membuka karena produksi oksida nitritnya turun. Yeah. Yang terjadi adalah coba apa? Ya. Ada arteri, Tekanan darah darah, turun, radang, peradangan, fungsi seks turun karena aliran darah ke organ seks juga turun. memori, Fungsi ingatan. stem cell turun, fungsi ingatan turun. Dan resiko terkena Alzheimer Resiko meningkat. Alzheimer juga meningkat karena Ya. volume otak makin mengecil. Nah, disinilah ketika Mas Banir menggunakan teknologi laser dan pemirsa juga mau menggunakan teknologi laser nanti ya. Ada 3 warna, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Kita pakai di pergelangan tangan kita. Dia membantu pembuluh darah memproduksi oksida nitrit. Dampaknya apa? Dampaknya ketika oksida nitrit itu terbuka, yang terjadi pembuluh darah lebih besar, dan pada saat yang bersamaan si teknologi laser juga mengurai penggumpalan darah. Dampaknya apa? Ketika semua organ mendapatkan suplai darah yang lebih lancar, yang terjadi apa? Ya peradangannya berkurang, tekanan darah juga turun, Normal. fungsi seksual bisa meningkat, fungsi stem cell juga meningkat, fungsi kognitif dan memori atau ingatan juga meningkat, dan risiko Alzheimer berkurang. Jadi ketika Anda sudah melihat ini, artinya apa? Anda sudah tahu, ini loh mekanismenya penggunaan teknologi laser yang dipakai Mas Banir, yang mungkin ketika Anda ngelihat sekarang, oh Anda tercerahkan dan Anda mengambil keputusan sekarang. Nah, satu
hal yang penting berperan dalam metabolisme kolesterol kita itu adalah mitokondria. Jadi dia merupakan tempat untuk diproduksinya energi di dalam satu sel tubuh. Ingat bahwa mitokondria kita ini, ya ini informasi penting nih, mitokondria kita ini bisa kita latih, kita optimalkan, kita perbesar ukurannya dan perbanyak jumlahnya. Bisa loh kompornya yang dari 1 tungku jadi 2 tungku. Yeah. Bisa loh tungkunya ini apinya dibesarkan kembali. Yeah. Agar apa? Agar metabolismenya lebih berjalan dengan baik, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih banyak di saat bersamaan, kadar kolesterol dan gula darah kita menjadi lebih terkendali. Nah, untuk mengoptimalkan kembali nih dapur yang sudah kita punya, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ibarat kata nih, udah ada kompor, tungkunya diaktifkan kembali sehingga hasil masakan tenaganya menjadi lebih banyak. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk memperbesar dan memperbanyak jumlahnya, Anda harus melakukan latihan otot atau latihan beban. Mungkin kalau kayak Pak Banir atau para profesional di luar sana yang nggak punya waktu untuk latihan beban, bisa memanfaatkan teknologi juga, yaitu teknologi NMAS untuk merangsang kontraksi otot, memperkuat otot, melatih otot, mempertahankan volume otot. Agar apa? Agar mitokondria di dalam sel tubuh kita ini nggak cuman optimal, tapi bertambah jumlahnya dan besar juga ukurannya. Yeah. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Banir ini digunakan pada area pergelangan tangan. Tadi gunanya menyinari pembuluh darah, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tapi di saat bersamaan, nah ini nih, ada ekstensinya, ada yang digunakan secara intranasal dan juga ada teknologi NMAS yang bisa digunakan pada area otot di tubuh kita. Lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah, otot-otot besar lah. Glutes misalnya, abs atau back itu bisa dilakukan aktivasi kembali dengan menggunakan teknologi NMAS. Harapannya apa? Tadi, bahwa melatih otot gak cuma memberikan fungsi estetik saja, tapi bisa memperbesar, memperbanyak, dan mengoptimalkan kembali mitokondria di dalam tubuh kita sehingga kadar kolesterol dan gula darah kita bisa menjadi lebih terkendali. Oke Mbak Preti, Mas Banir narasumber kami sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatannya. Masih banyak kisah lainnya, salah satunya adalah kisah yang satu ini pemirsa. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Baik Mas Banir, Anda sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya. Harapannya apa sih? Harapannya yang pasti Kang Ronald, dengan teknologi laser ini saya berharap adalah bagaimana kesehatan saya ini bisa tetap terjaga gitu. Oke. Pemirsa ya, yuk gunakan teknologi laser sekarang juga. Karena manfaatnya nggak hanya digunakan buat kita saja, tapi juga bisa untuk kesehatan sekeluarga. Ajak nih keluarga kita untuk menjaga kesehatan sekarang juga sebelum komplikasi menyerang. Jadi ayo hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada loh konsultasi dengan dokter buat Anda, layanan gratis jika Anda sudah punya produknya. Ingat pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Ya, Anda bisa mendapatkannya di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Mas Bani terima kasih untuk sharingnya, juga buat para praktisi kesehatan, Bang Faidon, Mbak Preti terima kasih. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Ya, semoga Anda mendapatkan banyak knowledge, insight, dan juga side story. Tapi apalah artinya jika Anda tidak take action buat kesehatan Anda. Jangan lupa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik atau saran dari Anda. Silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Oke, pemirsa, Go Healthy pamit ya, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.